Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah, diriwayatkan oleh sahabat Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna du'a huwal ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Hadis ini menjelaskan tentang sesuatu yang paling menguatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang terbaik adalah hubungannya baik kepada Allah dan hubungannya baik terhadap sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Tetapi yang menjadi titik berat di dalam hadis ini adalah hubungan kepada Allah. Bagaimana kita membangun hubungan kita kepada Allah supaya hubungan kita itu kuat, kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, ada dua perkara yang menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menguatkan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah makhluk yang lemah, butuh kepada Allah. Allahus Samad. Allah adalah tempat bergantung seluruh makhluk. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk senantiasa melakukan hubungan yang terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh terputus. Maka diwajibkanlah sholat 5 waktu agar hubungan kepada Allah itu tidak terputus. Ada dua perkara yang menguatkan hubungan kita kepada Allah. Yang pertama adalah doa. Setiap kebutuhan kita berdoa. Kepada siapa? Kepada yang mendengar dan yang mengetahui. Ketika kita berdoa, tidak ada yang mendengarkan doa kita lalu mengabulkannya, lalu memberinya, kecuali Allah. Dan ketika kita berdoa, baik itu dalam keadaan di hadapan orang banyak ataupun secara sembunyi, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kita dan mengetahui isi hati kita. Doa. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa apapun kebutuhan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Ya. Kalau mau meminta, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau minta bantuan, pertolongan, pertama-tama minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Doa. Ya, terutama juga adalah ketika kita dalam keadaan sujud. Karena ketika kita dalam keadaan sujud, itu adalah suasana di mana kita itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perbanyaklah berdoa ketika kita sujud. Ya. Perbanyak. Karena pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala dan hamba itu dekat. Allah mendengarkan permohonan hamba. Ketika kita sujud, kita tidak tahu apa yang dibaca oleh teman kita yang ada di samping kita. Doa apa yang diminta oleh teman kita yang ada di samping kita.
Yang mendengar itu Allah, yang mengetahui itu Allah. Karena Allah menyebutkan dalam surah Fatir 60, ya, berdoalah kalian, maka pasti aku akan mengabulkannya. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kata para ulama, ya, suatu amalan yang paling banyak menguatkan hubungan kita, hati kita, kebergantungan hati kita kepada Allah, doa, ad-du'a wal ibadah. Karena doa itu ibadah. Yang kedua adalah amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi melakukan semua amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang diridhai adalah amalan yang dilakukan dengan keikhlasan dan mutabaah, mengikuti Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan dalam riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, orang-orang yang bertakwa, maka aku mengumumkan perang dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidak ada sesuatu amalan yang mana seorang hamba itu mendekatkan diri kepada aku yang lebih aku cintai melebihi apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi mendekatkan diri kepada Allah, menjalin hubungan baik dengan Allah, yang kuat dengan Allah dengan amal yang wajib, amal soleh yang wajib. Jaga sholat 5 waktu, jaga puasa Ramadan, jaga zakat fitrah yang wajib-wajib. Itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, itu dengan amalan-amalan sunnah. Setelah yang wajib, cari amalan-amalan sunnah, lalu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Ya. Dan jika aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha, maka aku yang menjadi pendengarannya, yang mana dia mendengar. Jadi Allah akan menjaga pendengaran kita, Allah akan menjaga penglihatan kita, Allah akan menjaga tangan kita, Allah akan menjaga kaki kita. Kalau hubungan kita dengan Allah kuat dan Allah mencintai kita, ketika kita melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Itulah dua perkara yang kata ulama yang menguatkan hubungan kita, kebergantungan hati kita kepada Allah, doa dan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dua ini sudah cukup kita jaga. Meskipun masih banyak amalan-amalan yang menguatkan hubungan kita kepada Allah, tapi cukup yang dua ini kita jaga. Ini yang paling kuat, doa dan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.